Halo GP Mania, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai cerita saat World Superbike hampir membuat MotoGP gulung tikar. Saat ini MotoGP dan World Superbike hidup berdampingan sebagai dua kelas kejuaraan dunia balap motor paling tinggi. MotoGP sebagai kejuaraan yang lebih tua tetap menjadi pusat dari semua balap motor dengan motor prototipe dan kesan mewah pada kejuaraan mereka. Sementara World Superbike muncul sebagai kejuaraan untuk para hardcore fans dari dunia roda 2 yang ingin melihat performa motor yang mereka beli bisa dimaksimalkan di lintasan. Keduanya hidup berdampingan dan tidak saling menjatuhkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya MotoGP adalah kejuaraan dunia yang lebih terkenal daripada World Superbike. Faktor kejuaraan yang lebih besar dengan lebih banyak negara yang didatangi serta banyaknya pembalap ikonik yang mereka miliki membuat MotoGP lebih familiar untuk didengar daripada World Superbike. Di Indonesia sendiri, penggemar MotoGP diklaim jadi yang terbesar di Asia bahkan dunia. Namun penyelenggaraan World Superbike di Indonesia masih jauh dari angka memuaskan. Tapi tahu tidak, kalau dulu waktu World Superbike pertama kali muncul di tahun 1988, World Superbike nyaris membuat MotoGP gulung tikar. Ada beberapa faktor dan alasan di balik itu. Berikut adalah ulasannya. Pertama adalah biaya GP 500 yang sangat tinggi. Sebenarnya kelas Superbike sudah ada sejak lama. Di kejuaraan nasional negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia, kelas ini sangat diminati. Biaya kompetisi yang murah serta kemudahan dalam memodifikasi motor produksi massal daripada membangun motor khusus balap membuat kelas Superbike lebih realistis untuk diikuti. Faktor-faktor ini akhirnya memunculkan wacana untuk membuat kejuaraan Superbike pada level dunia sehingga tidak hanya jadi kelas jagoan di berbagai kejuaraan nasional saja. World Superbike Championship akhirnya lahir pada tahun 1988. Pada waktu itu animo penggemar pada kejuaraan itu cukup tinggi, karena akhirnya ada kelas alternatif selain GP 500 yang bisa ditonton dan terasa lebih dekat karena memakai motor yang diperjualbelikan. Motor-motor di World Superbike juga bisa dibilang lebih futuristik daripada yang dipakai oleh GP 500 pada era itu. Sebut saja Bimota YB4 yang sudah memakai sistem injeksi dan suspensi elektronik sebelum motor-motor lain bahkan motor GP 500 memakai teknologi itu. Karena memakai motor produksi massal, banyak juga pabrikan yang akhirnya ikut World Superbike tanpa pernah mengikuti GP 500 sebelumnya. Ducati, Kawasaki, dan Bimota adalah pabrikan yang khusus ikut World Superbike pada era itu. Sementara Honda, Yamaha, dan Suzuki juga tertarik untuk mengambil bagian pada gelaran World Superbike. Khusus untuk Honda, World Superbike menjadi ajang balap di mana mereka bisa mengembangkan motor balap 4 tak lagi sesudah NR500 gagal di GP 500. Di satu sisi, biaya untuk mengikuti GP 500 semakin mahal tiap tahunnya. Jika tim tidak didukung oleh pabrikan, maka besar kemungkinan tim tersebut akan gulung tikar. Karena biaya yang semakin tinggi, tim-tim privateer bahkan sampai tidak bisa berpikir untuk mengembangkan motor mereka karena bertahan untuk ikut kejuaraan saja sudah sulit. World Superbike menawarkan biaya kompetisi yang lebih murah dan karena memakai motor produksi massal, maka tim-tim privateer hanya tinggal memaksimalkan kinerja motor bukan mengembangkan motor dari awal. Ini membuat banyak tim tertarik untuk bergabung. Tahun 1990 ada wacana suntik mati GP 500 dan posisinya akan digantikan oleh World Superbike. Namun hal itu ditentang habis-habisan oleh 3 kali juara dunia, yaitu Kenny Roberts Sr. Menurutnya orang yang melontarkan ide seperti itu pasti dari hasil merenung di kamar mandi. Seharusnya langkah yang diambil bukan menyuntik mati atau mengganti ajang GP 500 dengan kelas bodoh bernama Superbike, melainkan harus berani menggelontorkan investasi yang lebih besar lagi pada ajang GP 500. Komentar Kenny Roberts itu didasarkan logika bahwa penonton ingin melihat balapan yang semakin cepat setiap tahunnya. Sementara World Superbike punya motor yang lebih lambat dari GP 500. Lalu kenapa GP 500 harus disuntik mati oleh kejuaraan yang punya motor lebih lambat? Kenny Roberts yang kala itu menjabat sebagai manajer tim pabrikan Yamaha akhirnya bisa meyakinkan Yamaha untuk membuat motor yang lebih murah untuk tim independen.
Yamaha akhirnya membuat YZR 500 versi privateer yang lebih murah untuk dibeli atau kalau mau lebih murah dari harga beli, bisa disewa selama 1 musim. YZR 500 versi privateer itu tetap punya spek mesin yang sama, namun tidak punya beberapa part eksotik yang dimiliki tim pabrikan. Honda akhirnya juga mengikuti langkah Yamaha dengan membuat Honda NSR 500V versi terjangkau dari NSR 500. NSR 500V ditenagai oleh mesin V-twin yang dikembangkan dari Honda NSR 250 yang kapasitasnya dinaikkan. Mesin V-twin yang lebih sederhana membuat NSR 500V menjadi jauh lebih murah dalam hal operasional daripada NSR 500 reguler. Inovasi-inovasi seperti ini membuat internal GP500 akhirnya bisa bertahan melawan popularitas superbike yang semakin besar di periode 90-an. Balapan GP500 boring. Walaupun tim-tim privateer dan independen mendapat solusi untuk tetap membalap di GP500, namun penurunan penonton tetap terjadi. Hal ini karena kurangnya aksi salib menyalip di lintasan GP500 menyusul pensiunnya Wayne Rainey pada 1993 dan Kevin Swans pada 1995. Rivalitas keduanya adalah bumbu paling manjur untuk membawa penonton datang dan menonton GP500. Sebelumnya pada tahun 1992, Mike Doohan juga mengalami cedera parah yang membuat performanya turun secara signifikan. Doohan baru dapat kembali membalap dengan kemampuan terbaiknya pada 1994, dan pada saat itu dua pesaing utamanya, Rainey, sudah pensiun dan Swans sudah mengalami penurunan performa. Hal ini membuat Doohan mendominasi GP500, namun itu juga membuat penonton GP500 mengalami penurunan. Akibat begitu, dominannya Doohan. Berbeda dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez yang mendominasi MotoGP di era ini, gaya balap dan personality Doohan bisa dibilang membosankan. Doohan sering memenangkan balapan dengan cara kabur ke depan tanpa harus berhadapan dengan pembalap lain, dan saat menang tidak ada selebrasi unik yang menyenangkan. Sementara di World Superbike, balapan berjalan lebih ketat dengan pembalap-pembalap legendaris World Superbike yang saat itu juga memiliki personality yang menyenangkan untuk dilihat. Bahkan pada saat itu, pembalap di World Superbike bisa lebih bebas berkomentar dan mencela kompetitor serta kemampuan motor mereka. Tak jarang saat pembalap terlibat kecelakaan satu sama lain, mereka terlihat bersitegang dan berkelahi di tepi lintasan, membuat drama lintasan World Superbike lebih menarik ditonton. Nama-nama seperti Carl Fogarty, Colin Edwards, Troy Carster, John Kosinski, Scott Russell, dan lainnya membuat balapan World Superbike sangat menarik. Karena mereka bisa bertarung untuk kemenangan dengan jarak yang dekat satu sama lain dan saling mencela satu sama lain sesudahnya. Membuat penonton menahan nafas dan tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari panasnya persaingan World Superbike saat itu. Bisa dikatakan kalau popularitas GP500 baru kembali naik saat Doohan pensiun, dan seluruh kru tim Doohan dipindah tugaskan untuk membantu GP Wonder Boy saat itu, Valentino Rossi.